Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya mengenai Pancasila. Sebelum dari itu, perkenalkan, nama saya Subandrio. Saya kuliah di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Prodi Manajemen, angkatan 2021. Saya berikan Bung yang berada di sebelah saya untuk memperkenalkan diri. Oke, siap ya. Terima kasih kawan saya, saudara saya, rekan saya, guru saya dan lain sebagainya ya. Ya. Sobat, jadi perkenalkan nama saya Handika. Saya mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jadi seperti itu. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, apa itu Pancasila? Ya, baik ya kawan-kawan. Pancasila, sepengetahuan saya, itu merupakan sebuah dasar falsafah negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara umumnya seperti itu sih yang saya ketahui. Ya, lalu pertanyaan berikutnya, jelaskan Pancasila secara bahasa. Ya, jadi Pancasila secara bahasa atau etimologi yang saya ketahui itu merupakan terdiri dari dua suku kata, yang mana panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya dasar. Sehingga kalau kita gabungkan antara keduanya, yaitu Pancasila, yang mana kurang lebih artinya adalah 5 dasar. Itu jadi seperti itu. Ya, lalu pertanyaan berikutnya, apa Pancasila menurut Bung? Ya, jadi seperti yang saya katakan pada sebelumnya tadi, pada pertanyaan yang pertama tadi, itu Pancasila merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu. Artinya dengan adanya Pancasila itu sebagai dasar acuan kita selaku masyarakat Indonesia gitu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya mengenal Pancasila. Sebutkan urutan sila-sila dalam Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Ya, baik ya. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan berikutnya, sebutkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu pertanyaan berikutnya, Pancasila adalah dasar negara. Apakah Bung sepakat dengan dasar negara kita adalah Pancasila? Ya, dari teori-teori yang saya pelajari ataupun apa yang saya dapatkan lah dalam ruang diskusi maupun di kampus, ya saya sepakat dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara gitu kan. Karena apa? Karena dengan adanya Pancasila itu bisa menjadi suatu acuan kita gitu selaku masyarakat gitu kan, bergerak berdasarkan tatanannya kita gitu. Saya sepakat aja. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Bung apabila Pancasila atau dasar negara kita diganti? Ya, sebenarnya bukan persoalan diganti atau tidaknya, artinya kan bukan persoalan eksistensi sebagai dasar negara kita gitu, tetapi yang menjadi hal utama itu sejauh mana kegunaan dasar negara kita itu untuk masyarakat itu bisa nggak menjawab tuntutan masyarakat itu yang menjadi hal fundamentalnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa arti dan makna pada gambar burung Garuda yang berada di bawah ini? Pertanyaan pertama itu, mengapa kepala burung Garuda itu menoleh bagian kanan? Ya, jadi yang saya ketahui itu mengapa kepala Garudanya itu menoleh bagian kanan atau menghadap bagian kanan, itu kurang lebih artinya itu sebagai cerminan watak bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berjiwa leluhur dan bijaksana gitu, kalau nggak salah ya. Itu yang saya ketahui. Ya, artinya pertanyaan berikutnya, arti dari
tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di burung Garuda? Ya artinya gini ya, yang saya ketahui itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika yang kurang lebih maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu kan. Nah, itu artinya melihat kondisi ya, kondisi yang ada di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, budaya dan ras ya. Bhinneka Tunggal Ika itu sehingga menjadi menjadi salah satu bentuk untuk mempersatukan suku-suku tadi yang disatukan dalam bentuk Indonesia gitu. Secara sederhananya seperti itu yang saya ketahui, maknanya itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini? Ya baik ya, pertanyaan yang sedikit menarik ya. Iya. Ya, pertanyaan kelima ya Bung ya. Iya. Ya baik ya, kalau kita bicara contoh konkret ya penerapan yang ada di Indonesia di zaman sekarang gitu, khususnya sebenarnya ada hal-hal, ada pilar-pilar Pancasila yang dimana tidak bisa hilang dalam dirinya setiap masyarakat Indonesia, entah itu golongan pemuda maupun golongan tua gitu kan. Karena kalau kita bicara mau korek lebih dalam lagi, artinya kita harus bahas dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sehingga pada sila yang terakhir, sila yang kelima gitu kan. Tetapi dari kita coba mengutip secara umum saja, saya pikir mungkin saat tidak mengetahui secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke itu penerapan masyarakat terhadap Pancasila di zaman sekarang itu seperti apa. Tetapi yang saya ketahui dan yang ada di sekeliling saya itu ada beberapa hal yang mungkin masih kita junjung tinggi gitu kan, seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa kita masih mengaminkan dengan adanya Tuhan menurut keyakinan kita, menurut ajaran kita begitu kan. Kemudian berada pada sila-sila yang berada pada sila-sila yang lainnya begitu. Alhamdulillah ada hal-hal fundamental seperti itu mungkin masih ada ya. Tapi saya nggak tahu sih, mungkin pendapat kawan-kawan lain mungkin mereka beranggapan atau berasumsi bahwa penerapan itu udah nggak sesuai apa yang kita ketahui lagi ya. Mungkin dari saya secara pribadi, secara umumnya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Semoga yang nonton video ini dapat menambah wawasannya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.